Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pick a card reading lagi. Hari ini judulnya adalah apakah dia masih mencintai aku dan akan kembali. Jadi nanti kita lihat energi ceknya dia, apakah dia masih sayang sama kamu, apakah dia bener-bener masih mikirin kamu atau memang udah lose contact, artinya juga lose my mind. Udah bener-bener nggak tahu lagi tentang kamu, udah mencintai orang lagi yang lain mungkin ya, atau sesimpel dia masih mencintai kamu tapi memang gak mau balik lagi ke kamu. Kayak oke, gue masih crazy about you, tapi ya gue tahu ini bukan yang terbaik, so ya gue pergi. Nah kayak gitu, kita lihat kira-kira akan seperti apa ya teman-teman. Kayaknya banyak banget yang ngomong dia masih sayang sama aku kayaknya Kak Roro, tapi di pertanyaan yang ini kayaknya dia nggak mau sama aku. Jadi gimana? Nah, ini di sini jawabannya. Karena banyak banget orang yang memang masih mencintai pun, tapi dia udah nggak mau sama kamu, ya, karena berbagai alasan. Insya Allah bakalan kelihatan di sini ada apa di dalam dirinya dia, oke? Alright, seperti biasa ada 3 pilihan kartu. Dan khusus aku akan melihat ya. Banyakin berdoa teman-teman juga. Alright, pilihan pertama pas banget, ini adalah lambang dari crown chakra, chakra yang paling tinggi, warnanya ungu. Yang kedua, ini lambang chakra pertama, chakra yang paling belakang, satu-satunya chakra yang ada di belakang, yaitu chakra kestabilan, first chakra, chakra warna merah, chakra di tulang punggung, ya. Yang ketiga, ini chakra yang paling tengah dan paling favorit orang-orang, yaitu chakra hati, heart chakra, lambangnya warna hijau. Oke, silakan dipilih seperti biasa, pakai intuisi kalian 1, 2, dan 3-nya. Oke, di pause kalau memang kalian butuh waktu untuk berpikir. Oke, tapi aku bilang ini adalah general reading dan online dan juga timeless, jadi tidak berbatas waktu. Jadi kalian kalau mau share ke teman-teman kalian yang lain juga boleh, kapan aja mereka lagi melihat, insya Allah tetap resonate. Yang penting didoakan aja 1, 2, dan 3. Oke, ini juga bisa untuk beberapa orang. Yang penting kamu fokuskan ke orang itu. Misalkan kamu lagi fokuskan ini ke Andi, ini ke Anton, ini ke siapa, Budi gitu, boleh. Ya, jadi memang ini untuk orang-orang yang kamu mau aja. Kalau jomblonya kayak aku banget istilahnya, lagi nggak punya crush, lagi nggak punya gebetan atau punya pasangan, kayaknya ini bukan sesuatu yang cocok buat kamu, ya. Karena memang ini benar-benar harus ada orang yang difokuskan banget. Kamu punya mantan tapi kamu sebenarnya lagi nggak fokus banget ke dia, cuma pengen tahu doang, kayaknya juga kurang cocok. Karena berarti energi yang kamu tarik tentang dia juga nggak terlalu banyak. Ini kayak harus yang fokus gitu loh, kayak kamu lagi kangen mantan banget atau lagi kegelitik hatinya, pengen tahu hatinya si ini, si itu, segala macam, boleh, ya. Karena juga butuh energinya dia kan. Jadi kalau kamu lagi nggak kebonding banget ikatannya sama dia, susah, ya. Oke, fokuskan. Kalau memang kalian tetap mau, fokuskan dulu 5 menit, 5 menit, 5 menit. Ya, baru nanti lihat filenya supaya lebih resonate, ya. Istilahnya kamu manggil energinya dia dulu, gitu, ya. Yang mau lihat cara-cara untuk personal reading segala macam, lihat di description box, ya. Untuk beli buku tarot, kalau sekarang kamu nontonnya ini memang habis. Beli buku tarotnya ada lagi di Desember 2020. Kalau memang mau silakan lihat dulu harganya berapa, tanya ke admin, nanti ada tata caranya, DP berapa dan segala macam, ya. Insya Allah Desember 2020 ada lagi, ya. Oke, segitu aja introducing dari aku mulai dari nomor 1 yang ini, nomor 2 yang merah, dan nomor 3 yang hijau. Oke, beautiful souls, sampai ketemu di readingan ini ya. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 1 dengan lambang crown chakra berwarna ungu. Kita lagi ngobrolin energi update-nya dari si doi, ya. Silahkan sekarang kamu banyak doa ya, dan mikirin dia. Aku akan ngambil energinya dari sini. Please jangan di skip karena aku butuh energi kamu dan butuh energinya si doi, ya. Alright, yang mau juga ngobrol nanya tentang yang ada di sini, tentang energi-energi yang ada di sini. Aku sekarang pakai kristal. Biasanya memang aku udah ini kristal lama aku, cuma biasanya aku behind the scene aku taruh situ, tapi ternyata kata senior aku bagusan memang taruh di sini supaya energi memang narik. Ya, ini tentang fokus, tentang tiger point, memang bener-bener kayak tiger eye point, memang bener-bener bisa bikin aku punya kepercayaan diri, ya, nge-share hal-hal positif ke kalian semua. Ini tentang, karena aku healer, ini ngomongin tentang crown chakra juga, amethyst. Ini tentang clear square lagi. Dan ini ngomongin tentang si rainbow, jadi badai yang pasti berlalu. Insya Allah artinya memang semuanya baik-baik aja. Kartu-kartu aku pun juga energinya positif gitu. Yang mau beli silakan lihat segala macamnya juga di description box kayaknya, ya.
Oke, dan sus. Atau sekedar lihat Instagram aku sih, aku lihatnya di situ sih. Segala macam postingan aku tentang kristal dan hal-hal postingan lucu lainnya, aku suka ngelawak juga di situ. Silahkan di follow Instagram aku, Sparrow_Roro. Underscore tuh yang apa? Strip yang di bawah itu Sparrow_Roro ya. Oh my god, aku ngeliatin kata-katanya mendung ya. Dari tadi aku mau ngambil kartu tapi ada kata mendung dari tadi. Oh my god. Oke, kita lihat dalam khusus. Aku nggak tahu dia mendung karena memang dia nangis, apa dia memang rasa kamu dalam khusus hubungannya sudah berkabut sama dia. I mean like udah nggak ada jalan tengah dan dia emang pergi ninggalin kamu. Aku lihat kata-katanya mendung, tapi bukan kabut sih. Perasaan doi ke kamu dalam khusus. Kita lihat ya. See? Eight of Swords. Ini yang aku lihat dari tadi, aku nggak bohong. Aku dari tadi kalau kamu denger ini jatuh setelah aku ngomong mendung juga. Dan ini jatuhnya begini, jadi aku nggak bisa ngeliat ini apa. Eight of Swords. Jadi dia ngerasa memang hubungan kalian di situ terus muter, terus nggak maju, nggak mundur, nggak ke kiri, nggak ke kanan, muter aja begini. Dan kalian kayak bener yang tadi aku bilang, seperti ngeliat sesuatunya tuh buram. Kenapa? Karena memang udah ketutup matanya. Sword ngomongin mindset, Sword ngomongin tentang komunikasi, Sword ngomongin tentang pencaharian solusi. Artinya adalah di hubungan ini dia ngerasa udah nggak ada solusi, udah nggak ada yang namanya cahaya ilahi lagi. Dia udah nggak tahu tujuan hidup karena The Star juga ngomongin tentang journey, The Star ngomongin tentang tujuan, North Star itu ngomongin tentang tujuan. Dia udah nggak tahu tujuannya. Dan tanda kutip hubungan ini lumayan toksik dan lumayan memutar di situ aja, mungkin putus nyambung. Mungkin juga nggak jelas mau kemana, jalanin aja terus. Udah tahu memang ini nggak bakal direstuin sama kedua belah pihak. Mungkin kalian beda agama banget atau beda kasta banget, apapun itu. Atau memang suka berantem, jadi calon mertua masing-masing tuh nggak suka. Karena kayak mereka ngerasa ya hubungan kalian tuh kayak anak kecil, misalkan kayak gitu. Jadi ini hubungan aku ngeliatnya sih kayak jalan gitu aja. Banyak juga yang backstreet karena di sini ngomongin tentang penutupan sesuatu. Toxic ini, dia ngerasa seperti itu. Dan Three of Wands, tapi kalian ngerasa dia masa depan kalian, dia ngerasa kamu adalah orang yang paling tepat, walaupun ya hubungannya toksik dan tidak jalan-jalan. Tapi dia nggak bisa memungkiri kalian tuh adalah orang yang paling tepat. Ya, bottom of the deck, The Temperance, ngomongin tentang pengafirmasian atau pengharapan, ya, tentang doa supaya memang kalian tetap bersama, ya. Dan ini tentang keseimbangan. Kalau Temperance biasanya tuh lambangnya adalah seorang malaikat yang lagi menimbang 2 cawan atau 2 gelas yang isinya air. So ya, aku ngeliatnya di sini kalian berusaha banget tetap on the track, walaupun mungkin kalian tahu di sini posisinya nggak tahu mau kemana, nggak tahu juga memang kalian tuh bisa direstui apa enggak. Ya kan, bener, Two of Pentacles. Kita lihat 3. Tentang healthy choices, tentang another choices, dan the Empress, yes. Jadi aku ngeliatnya memang kayak gampangnya sih, singkatnya ya, jalan ceritanya kalian tuh tahu ini hubungan udah nggak seimbang. Ada beberapa juga yang mungkin dijodohin, ada beberapa yang memang ngerasa punya gebetan yang lain atau enggak memang mencoba untuk deket sama cewek atau cowok yang lain. Karena di sini tentang juggling di 2% juga, dan di sini ngomong tentang choices, Seven of Cups. Tapi kalian tuh tetap ngarep, sebenarnya pengennya ya pilihan utamanya ya ke kamu nih, kamu yang paling nomor 1 yang milih ini. Dia pengennya sama kamu, cuma dia tahu ini hubungannya gimana. Jadi mungkin ada beberapa di sini yang doinya itu yang kamu pikirkan sudah punya pasangan atau memang udah punya kehidupan lain atau udah lost contact, dan dia mungkin udah punya misi yang lain dalam hidupnya. Cuma sebenarnya dia masih ngedoain kamu dan berharap sedikit di dalam lubuk hatinya kalau memang kalian jodoh yang terbaik, mohon dibukakan pintu jodohnya sama Tuhan. Ada kata-kata seperti itu. Karena masih di sini aku lihat dia masih ngerasa kamu adalah orang yang paling tepat sebenarnya. Oh my god, ini sweet sebenarnya. To be honest, ini sweet. Ini jujur, ini drama-drama Korea kayak gini. Nih, dia pengen banget pengen banget melangkah. Ini kamu, Two of Wands. Dia pengen banget bawa kamu ke depan. Cuma ya itu dia juga ngerasa kamu tuh juga masa lalunya, tapi pengen dibawa ke masa depan. Aku sih ngeliatnya kayak gitu. Oh my god, sweet, tapi sweet yang sedih, to be honest. Ini bottom of deck-nya aku lihat taruh sini. Kita masuk ke another card, oke? Oh my god, please tell me, apa sih yang terjadi? Apakah memang bener-bener dia udah pergi ninggalin kamu? Apa alasannya? Pengen tahu. Ini sedih banget sih beneran, karena dia secinta itu sama kamu sebenarnya.
Oh my god, Two of Cups, babe. Sus. Dan dia masih doain kamu. Saran dari aku, kamu juga doa. Karena aku ngeliatnya The Temperance juga ngomongin doa bukan sembarang doa, tapi dia di dalam doa juga minta kebijaksanaan sama Tuhan. Karena The Temperance itu ngomongin tentang penimbangan sesuatu. Jadi dia ngerasa Tuhan tolong juga berikan jalan yang terbaik. Kalau memang masih bisa sama pile nomor 1 ini ya monggo, aku bersyukur banget. Tapi kalau enggak, tolong kasih kebijaksanaan. Nah, kamu juga, saran dari aku juga banyak ya, melakukan law of attraction, meditasi. Silakan lihat video aku udah bikin 2 video tentang meditasi dan law of attraction. 15 menit doang satu video, itu penting banget. Bukan karena aku pengen kamu nonton biar banyak yang nonton gue, no, nggak segitunya banget gue liciknya. Aku pengen ya supaya kamu ngerti gitu loh tentang law of attraction dan segala macam. Oke, dan terus oh my god, too much. Tapi hope, ada patient, emotional withdrawal. Ini 8 of Cups. Oh my god, masih, kalau kamu nanya gampangnya dia masih galau nggak, masih mikirin aku nggak, Kak Roro? Masih banget, bahkan masih ngedoain. File number 1, energi cek tentang dia, apakah dia masih kangen, apakah bisa balik lagi. Dan terus aku ngeliat, oke, aku ambil, nggak apa-apa. Kita lihat. Aku ngeliat sih kalau balik lagi kayaknya enggak sih. Di sini 8 of Wands again. 8 of Wands. Dia pengen sih ada ini sih. Dia pengen disconnect and boredom. Dia pengen bisa balik lagi sama kamu, pengen chattingan sama kamu, tapi masih pada angan-angan. Karena di sini ngomongin tentang 8 dan dua-duanya you know what, ngomongin tentang bintang. Jadi aku ngeliatnya memang suatu saat nanti mungkin dia itu tetap pengen ngabarin kamu, cuma ngabarinnya pun juga bukan sesuatu yang bener-bener kayak ngajakin jadian atau gimana sih. Karena aku ngeliatnya dia masih nanya sama Tuhan apa yang terbaik. Aku ngeliatnya kayak gitu. Dia nggak mau salah langkah lagi, cuma gara-gara kangen sama kamu terus dia bener-bener jadian lagi sama kamu, enggak. Tapi kalau mau ngabarin, maksudnya ada kabar, ada komunikasi, ada. Aku ngeliatnya seperti itu. Karena ini 8 of Wands, oke? Ada communication. Conflict and defeat, ada 5 of Swords. Throat chakra, yes. Komunikasi kan tadi baru aku ngomong. Ada the truth, the word. Ada hope, ini the star. Oh my god, the star. Dan ada sacrifice, yes. Aku simpelnya sih kayak gini ya teman-teman. Ini major arkananya 1, 2, 3. Aku ngeliatnya kayak gini. 1, 2, 3, 4. Dia pengen berkomunikasi sama kamu, cuma dia tahu itu bukan yang terbaik. Ada conflict and defeat, ada konflik batinnya dia. Bener gak sih berkomunikasi lagi sama kamu tuh hal yang tepat nih, pile nomor 1 gitu loh. Dia menunggu waktu yang tepat untuk bersama lagi. Dia kayak nunggu jawaban dari Tuhan, kayak ada klik momen tek gitu loh. Oh iya, yang terbaik tuh gue ngabarin. Nah, dia tuh belum dapat itunya. Karena dia belum dapat the truthfulnya, apa sih sebenarnya hubungan ini gitu loh. Walaupun kamu dunianya dia, karena ini juga ngomongin tentang dunia, tapi dia pengen tahu apakah benar-benar kamu adalah the star dalam hidupnya, North Star. Mungkin kamu the starnya dia, tapi kamu benar-benar bukan North Starnya dia. Bedanya star sama North Star adalah, kalau North Star adalah bahasa Indonesianya bintang utara. Bintang utara adalah benar-benar visinya kamu, tujuan hidup kamu. The star yang lain mungkin impian kamu, hanya sebagai harapan kamu, sebagai kayak ya istilahnya kalau film tuh cuma figuran hidup kamu. Nah, tapi apakah kamu benar-benar the main starnya dia gitu loh. Makanya dia ngerasa kayak hubungan ini kegantung-gantung, udah gak ngerti mau ngapain. Wow. Oh my god, yes. Ini tentang, dari tadi tuh banyak banget star, di sini 1, di sini 1. Dan ternyata bener, dapetnya the star juga di sini, hope. Dia masih pengen berharap sama kamu, cuma yang aku lihat kayak dia juga konflik sih. Dan mungkin kalian juga sering berdebat selama ini. Ini yang bikin dia ngerasa memang kamu juga bukan orang yang tepat sih buat dia. To be honest, itu yang aku lihat. Dia ngerasa memang kayak kamu sayang sama dia sayang sama kamu, cuma kayak punya visi misi yang berbeda. Dan mungkin banyak perbedaan sesimpel kayak dua-duanya cerewet banget, dan dua-duanya tuh keras kayak batu, sifatnya kayak gitu. Nggak bisa, orang yang kayak gitu mungkin saling cinta tapi pasti bakalan ribut terus umur hidupnya, dan ini memaksa harus putus, harus cerai. Banyak yang kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu. Karena aku ngeliatnya di sini throat chakra dan conflict and defeat ngomongin bener-bener konfliknya konflik suara. Konflik kayak debat mindset, bener-bener debat, apa juga didebatin. Mau makan di mana aja bisa jadi berantem. Nah, itu aku ngeliatnya kayak kata-katanya seperti itu nih, kamu sama orang yang kamu fokuskan ini nih, file nomor 1. Please di komen kalau memang bener ya. Komen ke bawah, aku pengen tahu. Dan karena berasa banget di sini tentang throat chakra banget sih.
Swordnya banyak banget di sini. Pile number 1. Energi cek tentang dia, attachment, right? See. Ini berasa dari awal aku bilangnya mendung, dan you know what? Keluarlah mendung. Di sini kayak kamu pengen keluar dari posisi ini nggak bisa. Kayak kamu nih si doi ini nggak bisa lepasin kamu, masih kepikiran tentang kamu. Tapi dia tetap harus pakai topeng. Dalam arti apa? Dalam arti dia harus melanjutkan hidup. Jadi dia pakai topeng, pura-pura udah ngelupain kamu nih, pile nomor 1, pura-pura bahagia padahal masih ke-attach hidup kamu di dalam hatinya dia. Tapi dia juga tahu kalau mau sama kamu pun gak bisa, karena juga gak bisa kemana-mana. Yang tadi aku bilang, dia harus melanjutin hidup. Kamu tuh seperti two of wands buat dia, sangat menyenangkan. Kamu seperti two of cups sama untuk dia, bener-bener orang yang tepat, setepat-tepatnya. Tapi hubungan ini gelap, gak ngerti mau kemana. Too much conflict. Dan dia tahu ini yang terbaik, karena dia tahu ini yang terbaik. Di dalam doanya dia tahu ini yang terbaik untuk ninggalin kamu. Walaupun kalau dipikir-pikir pakai logika, menurut aku ya, dia tuh ngomong kayak gini, sebenarnya masih ada harapan, tapi dia harus harus berkorban. Gue tahu ini bukan yang terbaik, jadi udah gue pergi. Aku lihatnya seperti itu. Buat yang udah punya pasangan, ini balik lagi ya. Kalau untuk yang punya pasangan, sebenarnya ini bukan direkomendasikan buat kamu ya, karena nanti bakalan jadi kayak konflik sendiri. Tapi aku ngelihatnya, walaupun dia tetap bersama kamu, aku ngeliatnya dia sering banget ngerasa kayak, kenapa sih sering banget berantem, aduh apakah benar ini orang yang tepat buat gue, nah kayak gitu. So ya, kalau memang ini, kalau kamu lagi ngomongin tentang pasangan, door to romance, bottom of deck-nya 3-3, the temperance, terus di sini ada apa lagi ya, mungkin di sini, oh two of cups, yes, bisa jadi ini twin flame kamu, twin flame journey, makanya sering berantem. Oh iya, bisa jadi karena terlalu sama, kayak singa ketemu singa, ujung-ujungnya malah berantem ya, sering konflik. Ini egonya tinggi banget, tapi dia pengen sama kamu, dia ngeliatin kamu dari jauh terus, dia ngerasa kayak, oh my god, I cannot live without you. And it's true babe, aku ngeliatnya seperti itu tuh. Karena kalau dia harus disconnect, tapi dia tahu kalau disconnect dari kamu, dia juga boring hidupnya, tapi itu yang harus dia lakukan, karena menurut dia ini yang terbaik. Oh my god, Jesus. Oke, intinya adalah kalau yang udah punya pasangan, berubah. Mungkin dia memang nggak ninggalin kamu secara harafiah, tapi kalau kamu terus-terusan kayak gini, hubungan kalian hambar ya. Itu saran dari aku yang paling kayak, yang paling ngena deh. Terserah kamu mau percaya apa enggak, apa gimana ya. Tapi ini kalau memang kalian ini ngomongin tentang pasangan, trust me, ini bukan hubungan yang sehat menurut dia. Dan kalau dia bisa ninggalin kamu, dia pengen ninggalin kamu. Itu kata-katanya. Kita lihat dari yang lain, seperti biasa, dan terus. Oh my god. Pile number 1, dan terus. Apa yang dia lagi rasakan sekarang? Dietary change. Improve your diet and your life will also improve. Ini ngomong tentang apa? Dietary bukan sesimpel ngomongin tentang, oh gue harus mengubah cara diet gue harus lebih cantik, lebih ganteng. No. Dietary change itu ngomongin tentang sesuatu yang benar-benar lebih sehat yang harus kamu lakukan. Ya, kalau memang kamu masih sama orang ini dan masih pengen sama orang ini, mungkin masih ada harapan, tapi kamu harus berjuang, kamu harus benar-benar kayak sacrifice something, yaitu mengubah sifat sikap kamu, sifat sikap karakter kamu ke dia. Karena sebenarnya dia masih sayang sama kamu, dan mungkin kamu juga sesayang itu sama dia. Tapi kalau nggak ada yang berubah, ini hubungan nggak ada yang yang langgeng. Atau kalaupun langgeng juga sebenarnya bukan hubungan yang baik. Sebenarnya udah hubungan yang boring, hubungan yang boring banget. Ini kamu sama dia. Dan you know what, dietary change ngomongin tentang juga something like sesuatu yang bikin kalian tuh nggak bisa bersama. Misalkan kalau memang kamu tahu tipenya kalian tuh harus ada salah satu yang memang pindah agama atau pindah lokasi, pindah negara, supaya bisa direstui sama keluarga kalian. Nah ini salah satu ada yang harus kayak gini, kalau memang kalian mau sama dia. Aku lihatnya seperti itu, kata-katanya kayak gitu. Ada orang yang harus berubah ya. So balik lagi tadi aku bilang, pilihan bijak adalah pilihan yang memang kalian tahu yang terbaik apa. Jadi kalau memang kalian ngerasain nggak bisa karo, oh ya udah berarti memang bukan dia soulmate yang paling tepat buat kamu. Tenang aja, soulmate banyak kok ya. Aku pengen tetap kamu membuka pintu hati kamu dan membuka pintu jalan nalarnya kamu melihat ini dari semua posisi yang terbaik. Karena nggak semua soulmate yang cinta sama kamu, yang kamu cinta juga itu bisa sama kamu. Kalau memang kamu harus pindah keyakinan atau pindah negaranya bener-bener dari ujung ke ujung banget. Misalkan dari Australia kamu harus ke Eropa, itu lumayan jauh kan, konyol.
Kasihan orang tua kamu, mungkin kamu memang orang tuanya bukan tipe orang tua yang open minded, itu kan nggak bisa. Kamu harus berkorbannya segitunya banget. Nah, kamu harus juga tahu. Tapi memang kalau tipe hubungan keluarga kamu adalah keluarga yang very very liberal, open minded dan something like that, mungkin bisa. Ya, mau beda agama, mau beda apapun mungkin boleh. So ya, kamu yang tahu sendiri skenario hidup kamu. File number 1, karena di sini penuh dengan sacrifice. Aku lihat kata-kata sacrifice, expansion, right? See? Ini harus expansion kalau memang kamu mau sama dia. Apakah bisa? Silakan kamu tanya sama diri kamu. Karena sacrifice, expansion. See? Baru aku ngomong langsung keluarnya expansion. Ini diri dan impatient. Udah, dia juga udah nggak tahu lagi harus ngapain. Jadi memang yaudahlah, yang terbaik adalah cabut. Gitu. Dan kalau yang udah punya pasangan, ini ngomongin tentang dia pengen pindah karena hubungannya udah terlalu nggak jelas, terlalu banyak konflik di sini dan terlalu ngeboringin, disconnect satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kamu ngomong A, yang satu lagi pengennya B dan nggak ada yang mau ngalah. Makanya aku bilang kalau yang udah punya pasangan, cepetan baikan. Jangan sampai dia ada di rumah fisiknya, hatinya ada di tempat lain, ya. Aduh, ngeri banget. Aku udah nggak bohong. File number 1 dan perasaannya dia dan energi ceknya dia, orang yang ada yang jatuh, kita ambil yang jatuh dulu kan. Act as if your partner is here, whether you have someone in your life or not. Act as if they are with you, so you will always consider them. Intinya adalah nginget. Aku ngeliatnya dia itu selalu ngerasa dan selalu punya sugesti kalau kamu ada sama dia. That's why yang aku bilang tadi, mungkin dia nggak bakal nyamperin kamu banget, tapi dia selalu nginget kamu dalam doa. So kalau pertanyaan kamu adalah, dia sayang sama kamu apa enggak? Dia sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, masih berharap sama kamu. Tapi kalau kamu pertanyaannya adalah apakah dia akan balik lagi ke Roro? Jawabannya tidak, kemungkinan besar. Mungkin sesekali dia bakalan ngabarin kamu, mungkin kayak sesimpel kayak chatting atau stalking di WhatsApp atau medsos, terus habis itu kayak nge-reply status kamu, kayak gitu-gitu ya. Tapi yang aku lihat dia nggak bakalan kayak intens untuk jadi teman pun nggak. Dia cuma kayak oh ya udah, ada sesuatu yang emang enak nih kalau dikodein gitu loh. Misalkan kamu bikin status apa, ya udah sesimpel itu. Tapi ya udah, dia cuma ngeliatin kamu dari jauh sih. Walaupun ini 8 of 1 sih, artinya memang dia ngabarin kamu, tapi ya udah, dia juga cuma pengen kayak sesekali aja, yang penting kayak denger kabar dari kamu gitu, something like that. Sedih, jujur sedih. File number 1, sayang tapi nggak bisa bersama. Bahkan kalau yang udah punya pasangan, aku ngeliatnya kata-katanya itu sesimpel kayak oh yaudah, yang penting gue tahu kabar lu masih baik-baik aja di kantor atau enggak di rumah, ya udah gitu. Gue masih sayang sama lo, tapi terlalu banyak perbedaan, mendingan gue diem aja deh. Gue mungkin main PS, lu main HP, udah gitu. Aku ngeliatnya kayak gitu. Tapi kalau disuruh pisah juga gak mau, karena sayang banget. Aku ngeliatnya kata-katanya kayak gitu. Please komen kalau benar ya, maksudnya bukan mau kayak gimana, tapi aku pengen tahu sedikit cerita tentang kalian, ada apa sih sebenarnya ya. File number 1 dan apprehension, moving out into the world, doubt and fear. Udah ragu kalian berdua, udah banyak rasa takut ya. Udah moving out into the world. Di sini dapat the world. Ini nomor 20, ini the world. Jadi dia tuh sebenarnya juga udah moving out dari hidup kamu, udah punya banyak perbedaan. Satu dunia, satu rumah, tapi berasanya beda dunia dan beda rumah. Ini yang dia rasain. Makanya aku ngeliatnya kayak ini, kayak kalaupun pasangan bisa jadi kayak masih ada akte pernikahannya, padahal soul connectionnya udah gak menikah. Ada yang kayak gitu. Kalau yang masih jomblo atau enggak masih kangen-kangenan sama mantannya, ini artinya malah dia masih connect sama kamu, tapi dalam fisiknya sudah berpisah. Jadi kayak gitu. Kebalikannya seperti itu. Oh my god, ini sedih banget sih. Serius sedih banget. Kita lihat lagi dari ini deh. Ini deh. Dari sifatnya dia, kan kita mau lihat sifatnya dia ya. Apalagi file number 1, energi update tentang dia. File number 1 success. I know there is no greater goal than to love. Yes, dia pengen sukses. Ada hope di sini. Cuma dia juga pengen hidupnya sukses tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa tanpa ada rasa kayak ragu harus kayak gimana. Dia pengen, ini kayaknya mungkin banyak juga orang-orang yang kayak karena memang
di sini hidupnya jadi nggak sukses dalam arti kayak mungkin dia ngerasa nggak plong, atau enggak dia ngerasa kayak mungkin perform di kantornya atau di sekolahnya jadi kurang karena ada banyak masalah di dalam pikirannya dia tentang kalian. Dan mungkin ini kalau kayak ngomongin tentang restu orang tua atau sesimpel kayak kalian harus expansion gitu loh, dia ngerasa kayak aduh nanti gimana kerjaan gue, atau enggak gimana kerjaan dia, kita sama-sama orang sukses segala macam. Aku kata di sini ngomongin tentang pentacles karena tentang kesuksesan, tentang pride hidup. Jadi salah satu yang bikin kalian tidak bisa bersama menurut aku, dia tuh mikirin kayak gue pengen kayak hidup gue tuh tenang, nyaman, sukses. Gue pengen juga membahagiakan orang tua, karena kesuksesan juga kalau di dalam garis tarot dan oracle juga ngomong tentang kesuksesan di pentacles gitu loh. Pentacles secure. Jadi memang ngomong tentang kayak happy family. Dia juga pengen bikin kayak orang tuanya bangga, ada pride family gitu loh. Dan ini nggak bisa kalau kamu dia sama kamu. Mungkin jadi aib karena mungkin kalian beda agama atau beda kasta gitu-gitu loh. Jadi aku ngata kayak dia tahu kesuksesan terbesar itu adalah mencintai dan dicintai, tapi dia tahu juga gue nggak bisa hidup kayak di dongeng cerita dongeng pangeran bisa sama Upik Abu. Gue nggak bisa Kak Roro. Seakan-akan dia ngomong gitu ke aku karena aku berasa banget dia lagi ngomong kayak gini ke aku. So ya akhirnya dia mikir kayak oh ya gue nggak boleh. Yang terbaik adalah ya memang gue cabut dari dia, dari kamu nih paling nomor 1. Karena gue hidupnya mau sukses, dia pun juga gue pengen dia sukses. Nggak usah moving on dari gue dapet segala macam. Sama kalau yang udah punya pasangan, dia tuh pengen sukses. Jadinya mungkin dia ngerasa ya udahlah gue nggak mau terlalu mikirin tentang cinta yang gimana deh. Lu tahu gue sayang sama lu, udah ya udah. Bye. Kayak gue kerja lu kerja udah. Kita punya anak ya udah, urusin anak kita. Ya udah. Tapi ya sebenarnya udah boring hidupnya. Disconnect and boredom. Di sini sama kayak apprehension. Udah moving out into this world, ada doubt dan ada fear. Udah ragu sama hubungan ini. Bottom of deck-nya ada perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. Yes, dia cinta. Tapi dia tahu gue harus punya relationship. Gue harus punya pikiran yang jelas dan gue harus bisa tahu mana yang terbaik. Gue harus ngeflip rasa gue dari rasa yang bucin budak cinta, tapi gue tahu yang terbaik adalah gue melupakan dia. Dia ngeflip rasanya dia. Aku ngata tipe orang di sini banyak kan maskulin energi. Bukan berarti dia cowok, tapi maskulin dalam arti dia tegas. Aku ngata kayak gitu. Soalnya berasa banget dia tegas banget sama kamu. Aku lihat kayak gitu sih, sesimpel itu sih yang aku lihat. Kita lihat dari charm sedikit. Oh nggak usah charm deh, aku ngelihat dari ini aja ya, message in the battle, karena di sini kata-katanya lebih jelas. Ini kayaknya lebih enak pakai kata-kata. Dan terus file number 1, energi checknya dia. Ini adalah message yang aku bikin sendiri kalau kalian belum tahu. Dan terus file number 1 aku akan lihat. Dan terus file number 1. Oke. Energi ceknya doi. Oke. Aku ambil 3 aja. Toxic circle, see? 8 of Swords. Ngomong tentang toxic circle. Dia ngerasa ini circle kalian berdua tuh toxic, tapi cinta. Stay healthy. Dietary change. Jadi dia tahu. Jadi ini satu omongan. Dia tahu toxic hubungan kalian dan dia pengen jadi orang yang sehat, hubungan yang sehat, pengen sukses. Dia pengen sukses dalam hidupnya sih. Nih, makanya dia ngeset dirinya apa yang harus gue lakukan. Yang tadi aku bilang ada di sini 7 of Cups nih. Di sini kan dia bingung hubungan harus ada apa. 7 of Cups ngomongin tentang healthy choices. Kalau kamu denger dari awal nggak di skip aku tadi ngomongin tentang healthy choices. See, di sini ada stay healthy. Dia pengen sesuatu yang sehat dan dia tahu hubungan ini tidak sehat. I will always be there for you. That's why aku bilang hubungan ini tetap tidak terlalu banyak percakapan. Tapi dia itu mungkin nggak ngeblok kamu yang banget. Jadi mungkin kayak kalau misalkan kamu kenapa tadi aku bilang mungkin kayak ada statusnya kamu yang gimana banget, yang kayaknya tuh butuh bantuan dia mungkin bisa ngechat kamu, lo kenapa kayak gitu ya. Tapi ya udah, dia bakalan tetap kayak melanjutin hidupnya yang menurut dia sehat. Tapi kalau kamu kenapa dia sebisa mungkin ya minimal nanya kamu kenapa gitu loh. Aku lihatnya kayak gitu, karena dia tetap mau ada di samping kamu, karena dia pengen juga kamu juga
stay healthy gitu di hidup kamu. Aku rasa kayak gitu sih. Oh my god, so sad. Tapi ini jawabannya. Semoga kamu ngerti kenapa dia itu nggak mau terlalu deketin kamu lagi atau balikan sama kamu lagi gitu ya. Dia cinta lah, kelihatan banget kan dari awal. Oke, menurut aku cukup hal nomor 1. Thank you so much sudah nonton. Please jangan lupa di like akunya, di komen, di share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh bener-bener kayak pertanyaan ini. Dia tuh mantannya atau gebetannya sayang sama dia apa enggak, silahkan dilihat ya. Jangan lupa juga aku di subscribe buat teman-teman yang mau subscribe aku, yang mau lihat file-file aku berikutnya, konten-konten aku berikutnya, karena insya Allah memang aku punya banyak konten baru, bukan hanya pick a card. Gila, aku tiba-tiba nggak bisa ngomong. Gila, tiba-tiba nggak bisa ngomong padahal aku lagi nggak lagi sakit serak. Oh my god. Alright, kalau memang kalian ngerasa butuh banget wejangan dari aku, karena aku punya banyak banget video-video baru yang bukan pick a card reading doang ya. Semoga bisa berguna buat kamu. Silakan akunya di subscribe ya teman-teman. Oke, segitu aja dari aku. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 2 dengan lambang root chakra atau chakra pertama ya. Cakranya itu ada di tulang punggung. Jadi ngomong tentang kestabilan hidup, tentang membuat hidup menjadi lebih berarti, ngomongin tentang orang yang mencoba untuk tahu jati dirinya buat apa ya. Mudah-mudahan hubungan kalian sama orang yang kalian lagi omongin ini stabil, amin ya. Oke, kita lihat Blood Sus pile number 2. Kalau yang mau tahu tentang kristal dan hal-hal unik lainnya, silakan follow Instagram aku, karena aku di situ juga jualan kristal, jualan hal-hal juga yang bisa membuat kamu jauh lebih intuitif. Dan kalau memang kamu lagi punya afirmasi, lagi menjalankan law of attraction dan meditasi, itu bisa banget kamu nonton di Instagram aku. Itu harganya juga insya Allah lebih murah dibandingin kristal penjual kristal yang lain, karena memang visi misi aku menjual kristal bukan untuk nyari untung sebenarnya. Untuk membantu kalian, jadinya biar kalian tuh tahu ada tempat di mana kayak ya kalau kamu memang udah percaya sama aku istilahnya gitu. Nah, ini kristal-kristal yang memang aku percaya, belinya di tempat yang aku percaya juga gitu. Dan harganya juga yang tadi aku bilang, aku usahain banget dapet yang murah, karena cuma untuk ngebantu orang supaya kayak ya ada tempatnya lah kalian kalau memang mau beli gitu. Fungsinya pun insya Allah juga bisa aku jelasin dengan caranya aku gitu. Oke, dan khusus file number 2, dan khusus aku dengar benturan. Aku lihat benturan, aku lihat ada 2 kata yang paling tepat. Benturan dan retakan. Aku nggak tahu ini apa, nanti kita lihat dalam khusus benturan dan retakan dalam khusus file number 2 dalam khusus. Energi cek dari orang yang file nomor 2. Fokuskan, please give me the answer Tuhan Yesus. Silakan banyak berdoa teman-teman, jangan di skip please. Aku lagi ngambil energi kalian. Ada Ace of Sword. Wow, new beginning, pemikiran yang baru dalam khusus file number 2. Oke, kita akan ngambil yang ini file number 2 dalam khusus. Apa yang akan dia pikirkan? Apa yang lagi dia pikirkan? Apakah dia masih sayang sama kamu? Apakah dia akan maju ke kamu lagi? The Devil. Wow, X of Sword. Sword di sini. The Hangman. Bottom of decknya The Tower. Yes, benturan. Ini yang aku tadi bilang, ada benturan, ada retakan. The Tower moment selalu lambangnya itu tower atau gedung yang lagi retak dan lagi hancur. Ada pastinya getaran, ada vibration. The Devil ngomong tentang vibration pastinya, karena tentang addiction. Wow, alright, ini tadi aku rasain. So ya, simpelnya seperti ini sih. Kalau kamu nanya dia masih sayang sama kamu apa enggak, aku ngata memang kalau dibilang masih sayang, dia pun bingung ini rasa sayang apa enggak, karena dia pun juga kegantung-gantung hubungan ini. Di satu sisi dia ngerasa kayak kalau dia inget kamu, dia lagi berkaca, dia kangen sama kamu. Karena di sini memang ada addiction juga, dan di sini sorry to say, kata-katanya maaf ya kalau rada vulgar, di sini juga ada cinta secara sexuality juga. Mungkin kamu cantik banget, atau kamu seksi banget, atau kamu tampan banget, ganteng banget, yang bikin dia tuh kayak ngerasa nanti kalau gue putus sama dia sayang banget, ini udah kayak calon ayah yang oke nih, bibit unggul nih, bisa jadi banget. Atau dia populer, something like that. Atau dia tuh ya
physical touchingnya juga sangat enak buat kamu, memabukkan banget buat kamu. Dan ini bikin kamu happy, bikin dia happy juga. Tapi dia tahu kalau diterusin ini sebenarnya setan. Ini hubungan setan, hubungan yang toksik. Hubungan toksik itu apa? Hubungan yang enak dilakuin tapi sebenarnya racun. Makin lama makin mematikan, makin ngefly, istilahnya kayak narkoba. Nah dia tahu hubungannya narkobaan. Entah dia ngerasa memang kamu punya sifat jelek atau punya memang addiction yang jelek. Misalkan kamu memang selingkuh, tukang selingkuh, player gitu. Atau memang sesimpel yang tadi aku bilang, kamu mungkin juga minuman-minuman keras, atau kamu pemakai narkoba, mungkin yang bikin dia tuh kayak, aduh gue gak mau lah sama lu lah, file nomor 2. Dia ngerasa hubungan itu seperti itu. Banyak yang selingkuh dan diselingkuhin sih, karena Ten of Swords ngomong tentang perselingkuhan, tentang ditusuk dari belakang, pengkhianatan. Nah, aku ngeliatnya dia nih, orang yang kamu yang kamu lagi fokuskan ini, ngerasa kamu itu tukang berkhianat, tukang melanggar janji. Di sini ada trust issue yang aku lihat. Karena di sini mindset, jatuhnya kelihatannya mindset. Di sini ada trust issue, di sini juga komunikasinya kurang bagus. Aku lihatnya kayak gitu. Hubungan kalian udah kegantung lama. Dan ketika memang dia itu inget kamu, dia kangen, tapi dia tahu juga ini bukan hubungan yang baik. Itu yang aku lihat sih dari kata-kata di sini tuh, itu yang aku lihat. Hubungan ini udah kelamaan kegantung, udah nggak tahu lagi arah tujuannya mau kemana. Makanya dia ngerasa kayak udahlah, hancurin aja. Aku lihatnya kayak gitu. Kalau di sini aku ngeliatnya, nanti aku lihat dari yang lain, tapi sesimpel kalau aku ngeliat dari sini, dia kayaknya nggak mau maju ke kamu. Dia sayang sama kamu, dia kadang-kadang masih inget sama kamu, dia nyeri hatinya kalau inget kamu, dia sedihnya setengah mati kalau inget kamu, inget kenangan tentang kalian. Cuma kalau kamu nanyanya kayak, dia mau nggak sih, kayak datang lagi ke dalam hidup aku nggak tahu sih. Kalau di sini sih kelihatannya enggak ya, dia enggak sih. Nanti kita lihat, oke? Oh my god, berat sih, lumayan sih. Oh my god, sayang. Ini kalau dibilang sayangnya hampir sama kayak nomor 1, sayang banget, cuma bingung harus kayak gimana. Dan terus file number 2, energi ceknya, orang yang difokuskan file number 2. Dan terus yes, bener kan, baru dibilang hampir sama kayak nomor 1. Berasa soalnya energinya masih saling sayangnya sama. 8 of Wands, 5 of Wands, oh my, tuh kan hampir sama. 4 of Cups, tapi di sininya beda, ininya beda. Bottom of decknya power, singa. Di sini ada the strength. See, gini, gampangnya gini ya. Moving on. 6 of Swords. Oke. Gampangnya gini. Ini hubungan kegantung. Kalau kamu nanya dia masih ngehubungin kamu apa enggak, kayaknya nih bakalan sesekali ngehubungin kamu. Ini energinya seperti 7 of Swords. Kadang-kadang ngehubungin, tapi kalau dia udah dalam tanda kutip ya, udah waras lagi, dia bakalan pergi. Dia nggak bakalan mau lama-lama di kamu. Ini bisa vice versa, bisa jadi dia yang nggak waras, kamu yang waras gitu. Dia yang punya addiction kurang bagus. Ini bisa vice versa ya teman-teman ya. Bisa kebolak-balik energinya. Silakan dilihat di skenario kamu dulu. Yang mana yang jahat, mana yang baik. Kamu kah yang baik, dia yang suka selingkuh, atau kebalikannya. Gitu-gitu ya. Tapi intinya adalah, aku anggapnya dia ya. Dia itu ngerasa kayak, gue gak bisa bener-bener keluar dari lu, karena kamu tuh bener-bener udah kayak ngambil hati hunternya dia, sisi hunternya dia, sisi singanya dia. Kamu tuh udah menaklukkan sisi laki-lakinya dia banget gitu loh. Ini bisa cewek bisa cowok, maskulin energi tuh bisa cewek dan cowok ya. Intinya adalah dia ngerasa kayak kamu tuh udah dapetin powernya dia banget. Dan dia tuh powerless, alias dia gak punya tenaga kalau hidup tanpa kamu. Tapi dia juga tahu hubungan ini juga penuh dengan obstacle, penuh dengan challenges, penuh dengan batu kerikil. Dan ini bikin lama-lama capek sendiri. Dan kalau ketemu nggak bikin happy. Walaupun kalau nggak ketemu nggak happy juga, tapi kalau ketemu ya maksudnya udah boring. Karena bawaannya, moodnya udah nggak bagus. Biasanya kan kayak gitu, kalau orang udah kelamaan backstreet atau kayak hubungannya putus nyambung, ketemu pun kayaknya ya udah gitu loh. Seneng sih, tapi nggak seneng gimana gitu. Nah ini ya, jadi aku ngeliatnya di sini, bahkan ini bedanya sama pile nomor 1 ya. Pile nomor 2 ini kamu kayaknya masih banyak yang masih berhubungan sama dia deh. Please dikabarin akunya di kolom komentar kalau memang bener. Aku lihat di sini banyak banget yang masih berhubungan. Kalau pile nomor 1 hampir semuanya, ini 90%-an itu pile nomor 1 udah lose contact sama yang diomongin. Tentang komunikasi kalian juga kurang bagus sih. Ini bakalan ada komunikasi tetap, kayaknya kalian masih satu circle mungkin,
atau mungkin satu pertemanan, atau enggak ya sesimpel kayak satu kantor, atau di media sosial belum main blok-blokan gitu loh. Ini masih bisa ngeliat-ngeliatan kok. Cuma ya itu dia, hubungannya udah tahu kok hubungannya ini nggak bakal kemana-mana. Udah orang ada hangman, orang kegantung-gantung. Aku lihat gitu sih, sesimpel itu. Karena tahu satu dengan yang lainnya pun juga tahu kalau memang hubungan ini bukan hubungan yang pantas untuk pertahankan. Aku lihatnya kayak gitu. The Devil dan X of Swords nih aku lihatnya, dan The Tower bottom of deck, kayak gila sih. Oh my god. Alright, dan terus pile number 2, terus kita lihat energi ceknya dia, dan terus apakah dia mau kembali, apakah yang dia rasakan sekarang, dan apakah dia masih sayang sama kamu. Dan terus oh my god, sih di satu sisi dia nggak bisa tinggalin kamu karena ini sangat berat, kayak The Tower moment. Lihat, hancur banget. Tapi di satu sisi, kalaupun kalian bersama, tetap yang namanya sakit hati sering ada. Kenapa? Karena mungkin kalian sering debat, atau masalah-masalah yang tadi aku bilang, ini masalahnya banyak banget sih. Apapun masalahnya, ini ngomongin tentang masalah. Five of Wands. Terlalu banyak masalah. Bahkan banyak banget yang berantemnya secara fisik. Karena Wands juga ngomong tentang fisik, ngomong tentang perilaku. Tapi tetap masih mau bersama ini mah. The Hangman masih kegantung-gantung hubungannya. I mean like kalian masih di posisi iya enggak. Di sini juga masih kadang-kadang masih berhubungan. Eight of Wands. Tapi di sini kalau berhubungan udah nggak semenarik dulu. Nah ini kamu nih. Di sini juga broken heart juga hampir sama seperti apa? Hampir sama seperti si sorry to say ya, Three of Swords kalau di tarot. Jadi aku ngeliatnya memang hubungan ini juga udah banyak juga third party relationship. Udah ada yang punya suami, udah punya istri, udah punya keluarga, tapi masih berhubungan. Nah kayak gitu. Oh my god, bottom of decknya happy family sih. Aku ngeliatnya kayak kalian tahu hubungan ini udah gak sehat, udahlah. Tapi gak bisa saling melupakan. Ih gila ih. Oh my god, sorry tuh saya kata-katanya malah jadi gila. Tapi memang benar ini hubungan gak sehatnya kayaknya kalian tuh emang udah punya hubungan yang lain sebenarnya. Ini hubungan terlarang, bukan kalau tadi nomor 1 lebih kayak ke toxic. Mungkin memang kayak banyak masalah dan banyak sifat yang kurang bisa dimengerti satu dengan yang lainnya. Tapi kalau ini cinta terlarang nih temanya, please di komen kalau memang bener. Nggak harus semuanya mungkin cinta terlarang, nggak kok kak, emang gue toxic aja bisa jadi. Tapi kemungkinan besar buat, oh my god, banyak banget yang cinta terlarang. Trickery, isolation, yes. Bottom of deck impatient. I mean like ini hubungan seperti hubungan yang terisolasi. Gimana sih hubungannya nggak bisa kemana-mana, harus segera diisolasi, harus segera dihancurkan karena memang hubungan ini kurang bagus. Ini ada yang salah satu dari kalian buaya darat, atau memang kalian berdua, karena memang kalian berdua udah sama-sama udah punya pasangan mungkin, tapi masih mau berhubungan. Nah ini kisahnya cinta terlarang banget. Sebelum ini keluar, sebelum ini jumping cardnya, aku udah ngelihat emang hubungan ini udah hubungan yang bukan sejalan dengan apa ya, kasih yang tulus. Karena kasih yang tulus itu nggak mungkin yang namanya mengambil kepunyaan orang lain. Tidak ada yang bisa. Oh my god, dia bakalan mengisolasi diri. Dia bakalan oh my god, yes. Selanjutnya ada oh my god, dissipating. Dia bakalan pergi dari kamu. Ini yang walaupun mungkin sakit, karena dia tahu itu yang terbaik buat kalian berdua. Oh my god, oh my god. Pile number 2, apa yang dia pikirkan? Apakah oh my god. Fear, takut tahuan, dan acceptance. I am learning to accept the things that I cannot change. Yes. Dia takut kalau ini kebablasan, dan akhirnya dia lama-lama yaudah dia kayak ikhlas sama kamu karena dia tahu memang kamu nggak bisa dia ambil. Dan dia menerima. Acceptance tuh ngomong tentang penerimaan nasib istilahnya. Dia tahu, oh ya udah, gue kangen, gue tuh takut, gue tuh sedih kalau misalkan nggak ketemu lu. Cuma dia tahu ini bukan hal yang terbaik. Ini yang tadi jumping, ada empathy. I am open to seeing both side of the situation. I mean dia ngeliatnya seperti the hangman. Jadi melihat dari segala situasi. Dia mencoba bijak di sini. Aku ngeliatnya di sini dia mencoba untuk kayak nanya sama dirinya sendiri, apakah hal ini terbaik? Kalau kalian memang ternyata selingkuhan, istilahnya dia ngerasa apakah baik kita punya hidup yang seperti ini? Atau memang sesimpel kayak toxic relationship, apapun yang bikin kalian toxic ya relationshipnya, dia ngerasa gini, apakah memang ini yang terbaik? That's why kalau kamu nanyanya, pertanyaannya adalah apakah dia sayang sama kamu, sampai sekarang masih sayang. Tapi kalau tanyanya apakah dia akan balik lagi sama kamu, aku ngeliat enggak. Karena dia mencoba untuk kayak kuat di dalam kesendiriannya yang sekarang tanpa kamu.
dan dia mencoba meng-accept nasibnya dia, memang ya udah nggak bisa dapet ya udah. Aku rasa kayak gitu. Dia sayang, dia kangen, dia bingung gimana caranya hidup tanpa kamu, tapi dia tahu yang terbaik adalah ya memang harus dia hancurkan. Isolation sama the tower moment sama, harus dihancurkan, mengisolasikan diri. Bye, istilahnya gitu, say goodbye dari kamu. Aku rasa kayak gitu kata-katanya. Oh my god, sedih sih sebenarnya. Pile number 2, what else? Apa yang dia rasakan, apa yang akan dia lakukan ke kamu. Pile number 2, ini gila udah mau jatuh semua ini mah. Oke, kita ambil jatuh 3 biji. Harmony, jewel within a teardrop, emotional connection, appreciation and spiritual and emotional reconnection. Dia pengen banget, ini hubungannya 7 of Swords. Dia tahu dia bakalan cabut dari kamu, tapi dia bilang kalau memang ada apa-apa gue bisa balik lagi ke kamu. Jadi ini bener-bener hubungan yang bukan lost contact 100%. That's why keluar the Hangman, and then keluar si 8 of Wands. Sesekali dia bakalan tetap kabarin kamu. Yang tadi aku bilang, bukan ngeblok 100% di media sosial, atau enggak sesimpel kayak dia punya nomor kamu, kalaupun emang dia butuh banget ngobrol sama kamu, dia ngontek kamu lagi. Aku lihatnya kayak gitu. Di sini ada loss, grief, sadness, ya. Tower moment, loss. Tapi di sini ada harmony, self confidence, power dapat 2 kali berarti. Tapi di sini ada appreciation dan reconnection. Jadi aku ngeliatnya di sini memang dia sedih nih, broken heart, sedih karena tinggalin kamu. Tapi dia tahu ini yang terbaik untuk harmonisasi hidupnya dia. Tapi dia juga bilang nih, ancang-ancang di dalam dirinya dia, kalau nanti ternyata gue kangen banget ya, gue cabut lagi ke dia, gue cari dia lagi. That's why aku bilang ini buaya, 7 of Swords. Buaya itu pinter, kalau memang dia lagi nggak mau ya udah dia pergi. Kalau dia mau, dia tuh mengintai pelan-pelan. Buaya darat, buaya buntung. Nah ini dia, aku ngata kayak gitu. That's why di sini selalu kata-katanya dari tadi, kalau kamu ngeh, dari tadi kata-katanya itu A dan B, selalu beda. Yang A ini omongannya pengen maju, sesekali pengen komunikasi, tapi disconnect and boredom itu four of cups, pengennya mundur. Jadi dia maju mundur, yes, akhirnya balik, dapet. Memang hubungan ini maunya dicabut. Dia ngerasa harus ada tower moment, tapi dia juga punya power kalau nanti tiba-tiba dia pengen ke kamu lagi. So be careful. Ini orang istilahnya nganggap kamu bempernya dia. Kalau dia lagi butuh kamu dan kangennya minta ampun ya dia ngabarin kamu. Tapi padahal dia takut juga kok kalau ini orang gimana ya? Ini orang juga rada pengecut. Ini orang juga nggak mau yang namanya kayak memperjuangkan kamu. Jadi kayak oke, banyak orang yang selingkuh tapi dia gentle. Oh, gue maunya sama lu, nanti gue ceraiin istri gue atau suami gue. Ada yang kayak gitu. Emang dosa juga, tapi maksudnya I mean like dia tuh mau perjuangin kamu. Kalau orang yang di sini nggak mau, aku lihatnya kayak gitu. Dia juga takut kok perjuangin kamu dan takut untuk ketahuan hubungan ini. So ya hati-hati. Orang ini juga mau enaknya sendiri. That's why dapatnya di sini ada fear dan di sini ada trickery. Hati-hati, ini orang sneaky banget energinya. Energinya itu busuk banget. Ya. Udah selingkuh, mungkin kamu juga diselingkuh sama yang lain. Who knows, ya? Jadi please jangan kebawa. Apalagi kalau udah ngomong tentang KDRT, dia suka main fisik. Mungkin dia memang gak selingkuh. Yang bikin kamu sakit hati dan bikin dia sakit hati karena sering adu debat dan akhirnya sering adu cakar istilahnya gitu ya. Naga ketemu naga, singa ketemu singa, bisa jadi seperti itu. Mau dia balik lagi, warasnya sebentar doang sayang, nanti ujung-ujungnya dia nyakitin kamu lagi, nusuk kamu lagi. Bahkan di sini mungkin ada yang benar-benar kalau lagi berantem mungkin main tusuk-tusukan, maybe, I don't know. Karena too many retakan. Kalau kamu nonton dari awal tadi aku ngomong, di sini banyak banget retakan, di sini banyak banget getaran tadi aku lihat di visi aku, dan ternyata bener, istilahnya kayak retak, banyak banget retak. Dan tower moment kan juga ngomong tentang retakan, tentang kehancuran. Ini berasa di kata hati aku tadi. Nah aku bilang memang sih kadang-kadang ngeboringin karena aku kan satu file itu kan 20 menitan ya omongannya ya. Tapi banyak yang tadi aku bilang dari awal tuh biasanya tuh aku memang penuh dengan vision. Aku bilang dari awal ada retakan dan ada getaran kalau di file nomor 2, berasa banget kata-katanya, dan ternyata bener. Yes, so ya hati-hati teman-teman untuk file nomor 2, menurut aku sih kayak gitu. Kita lanjut ke ini ya, message in the battle ya teman-teman. Ih serem coy, jujur gue gak bohong. File number 2, Oke, file number 2 kita lihat dalam kasus apa yang dia rasakan.
Oke. Kita ambil satu lagi ya teman-teman, apa yang dirasakan. Oh maunya, banyak banget maunya. Yaudahlah, aku yakin gak ada yang kebetulan. Langsung kita lihat. Berat say, file number 2. Wait and see. Ya kan, bener, masih kegantung. Dia masih kayak menimbang kamu, wait and see. Diem, menimbang kamu, nunggu. Kalau dia memang kangen banget, dia kabarin kamu, sih aku melihat kamu. Tapi kalau udah enggak, dia bakal dispetting, alias dia pengen dia cabut lagi dari kamu. Itu terus-terusan yang akan kamu dapetin dari dia kalau kamu nungguin dia. Saran dari aku, rilis dia, ikhlaskan dia. Drama queen. Hubungan ini udah drama banget sih, drama Korea banget ya, kagak habis-habis, kayak Cinta Fitri istilahnya, kayak tersanjung zaman dulu. Dan aku nggak tahu di sini banyak banget teman-teman di file nomor 2 yang dianggap sama pasangannya ya, dia maksudnya sama dia nih yang kamu omongin ini, dianggapnya memang drama queen alias nyebelin atau enggak memang lebay, makanya dia tuh juga males sama kamu. Walaupun sayang tapi dia ngerasa aduh nyari cewek lain atau nyari cowok lain, drama banget mah sama dia, drama queen dia mah. Ada yang kayak gitu. Bisa vice versa. Intinya adalah salah satu dari kalian drama queen. Oke, selanjutnya ada I wish you were here. Dia masih pengen kamu balik, masih pengen kamu ada di hidupnya dia. Sih, aku udah bilang, dia pengen juga aku sama kamu, cuma dia tahu hubungan ini toksik dan gak bisa. Masih kangen. Kalau kamu nanya sama aku, dia masih pengen sama aku apa enggak, Kak Roro masih. Will you marry me? Tuh, mau. Tapi itu dia kalau emang lah udah ngerasa gak butuh lagi, bye. Wait and see. Mundur maju cantik. Ini hubungannya kayak gitu yang aku lihat. Oke? Dan bahkan ada yang jujur aja yang mau pengen dinikah siriin, diiming-imingin itu. Be a peaceful person, help those in need. Tuh. Dia pengen jadi orang yang bener-bener damai hidupnya, bisa menolong siapa aja. Dia pengen hidupnya tuh nyaman. Intinya sih seperti itu, aku lihatnya kayak kata-katanya. Dia pengen hidupnya nyaman. Dia pengen udah yang nggak bisa ya udah. Makanya dia aku ngeliatnya kayak kata-katanya adalah udah, kita tuh udah nggak di sini tuh udah terlalu banyak sakit hati, terlalu banyak konflik dan segala macam ya. Nih, kita terlalu banyak sakit hati, udah terlalu banyak hal yang nggak penting. Kita nggak bisa saling menolong dan kita nggak bisa sama-sama menjadi orang yang baik dan sukses. That's why dia ngerasa kalau memang dia lagi waras, udah cabut deh. Udah, kita say goodbye deh. Walaupun it's so hard to say goodbye gitu loh. Tapi dia ngerasa memang yang terbaik adalah it's time to say goodbye gitu loh. Aku ngatanya gitu. Jadi memang kalau kamu nanya dia bakalan sama kamu apa enggak. Dia nggak bakalan balik sama kamu. Kalaupun dia ngabarin, cuma ngabarin karena dia kangen atau dia lagi butuh kamu doang. Sorry to say, oh my god, kata-katanya butuh dong, nyebelin banget. Yes, karena dia agak-agak trickery orangnya. Aku lihatnya gitu. Oke, menurut aku cukup file nomor 2. Semoga ini berguna buat kamu, semoga ini cocok dan kamu udah tahu banget nih harus ngapain setelah nonton ini ya. Semoga ini bermanfaat lah buat kamu ya. Oke, file nomor 2, thank you so much sudah nonton. Jangan lupa aku di like, di komen, di share ke teman-teman kalian yang menurut kalian memang membutuhkan. Apalagi kalau teman kalian lagi pusing banget mengenai gebetan atau mantannya, silahkan dilihat ini. Mudah-mudahan bisa membantu dia dalam menentukan pilihan dia ke depannya. Oke, thank you so much sudah nonton. Jangan lupa aku di subscribe dan ditonton semua video-video aku yang lain, karena hampir semuanya timeless. Artinya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kalian bisa tonton itu kapan aja kalau kalian ngerasa judulnya itu tepat dengan hidup kalian sekarang. Ya, file nomor 2. Sekian dari aku, sampai ketemu di readingan berikutnya beautiful souls. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di file nomor 3 dengan lambang heart chakra berwarna hijau. Kita lagi ngobrolin tentang perasaan dia sesungguhnya saat ini ya. Apa yang dia lagi rasakan, apakah dia masih sayang, apa memang udah totally moving on dari kamu. Dan kalaupun mau sama kamu, apakah memang dia mau ngejarin kamu. Karena banyak banget yang masih mau, cuma emang gak mau lagi berhubungan ya. Nomor 3, ini gak akan aku lihat, tapi ini sebagai ini, the sun, the devil. Gila, the devil sering banget keluar. Oh my god, 3 of swords. Di sini mungkin dia udah punya another person, the judgment, yes.
Eight of Cups masih galau kalau kamu nanya, tapi memang kemungkinan besar dia udah punya another person, tapi masih kangen. Di sini ngomong tentang karmic, masih kangen sama kamu. The Devil dan the Sun. Jadi kayak masih ada attraction di antara kalian. Aku ngeliatnya kayak gitu. Dia masih pengen ada harapan di kamu, karena kamu secara fisik aku ngeliatnya memang cocok banget sama dia. The Devil ngomongin tentang perasaan secara fisik ya, sexuality, attachment gitu. Sekira-kira seperti itu. Kalau kamu pengen lihat secara cepatnya, nggak usah di ini lagi, tonton udah selesai. Kalau pengen lihat kemungkinan besarnya seperti itu jalannya, dalam khusus ini lebih detailnya. Mudah-mudahan dapat hal yang lain yang mungkin kamu pengen tahu. Oke, silakan fokuskan ke orang itu. dalam khusus aku ngeliatnya ada hamil di sini. Dalam khusus file number 3, apa kabar dia? Dalam khusus apa kabar dia? File number 3. Aku nggak tahu, udah punya keluarga, ada beberapa, udah ada yang hamil juga. Oh my god, nggak semuanya. Oke. Complicated kata-katanya gitu. Ini aku nggak lebay. Mau gimana? No, kelihatan banget ini complicated. Dulu aku nggak pernah ngomongin ini ke kalian, langsung aja ke kartu. Tapi aku ngeliatnya memang kenapa enggak? Ya suka nggak suka kamu, ya ini yang aku rasain. Aku ngeliatnya kayak gitu. Sekarang file number 3, Jesus. Ini udah aku puter-puter segala macem. Kamu lihat sendiri juga, silakan di rewind kalau mau lihat. Nggak ada sama sekali aku intip-intip segala macem. No, keluar lagi Three of Swords. Yes, ini banyak yang udah punya pasangan, dan banyak juga yang ngerasa waktu berhubungan sama kalian juga too many pain, too many rasa sakit, rasa nyeri, rasa dihianatin, diselingkuhin, atau semacam, bukan selingkuh yang gimana, tapi kayak player suka ngeliatin orang, atau nggak suka nge-like foto-foto cewek atau cowok ganteng gitu-gitulah pokoknya, saling menyakiti. Aku ngeliatnya kayak gitu berhubungan. Jadi Jesus keluar lagi. Ini mah yang tadi lagi, ini mah yang keluar. Aku nggak bohong, ini mah yang keluar yang tadi lagi nih. Lihat tuh, The Hangman. Hampir sama semuanya, dapatnya The Hangman. Pile nomor 2 sama pile nomor 3 doang sih. Bottom of decknya Ten of Cups, Happy Family, The Fool. Intinya gini, gampangnya ya, kita lihat dari sini. Temperance 3, kita lihat dari sini. Page of Pentacles, The Lovers, pilihan, The Fool, 10 lagi, Ten of Cups, Ten of Wands, dan Ace of Pentacles. Selalu kayak gitu ya, selalu abis X selalu sesuatu S. Abis X selalu S. Ini juga dari X langsung The Fool kan S, sesuatu yang baru. So ya, sesimpel yang tadi aku bilang, ini hubungan udah terlalu banyak sakit hati. Banyak yang udah sakit hati doang aja, tapi banyak yang memang masalahnya karena ada third party relationship. Dia udah punya pasangan atau kamu udah punya pasangan. Kalau balik lagi ke kamu kayaknya enggak. Tapi kalau misalkan kadang-kadang ngehubungin kamu, kayaknya iya. Selihat aku seperti itu. Karena balikan sama cuma silaturahmi ngobrol atau gitu beda ya. Ya aku rasa memang dia ngerasa masih kayak ada kamu di hatinya dia, dan dia nggak bisa totally moving on dari kamu. Aku rasa kayak gitu. Power, yes. Dan The Shadow. Oh my god, dapat the Devil 2 kali. Shadow side, The Devil. Iya. Dia ngerasa memang kamu yang bisa naklukin dia dengan segala keanehan, keajaiban, dan keajaiban kamu, keunikan kamu, dan kebodohan kamu, kelemahan kamu, kekurangan kamu yang bisa dapetin dia. Universe 21, yes. Kamu dunia buat dia. Oh my god. File number 3, dan apa kabar dia? The Patient. Oh my god. Dan The Waiting Time, Two of Wands. Dengan bottom of decknya Five of Pentacles. Pesimis, luar biasa pesimis, luar biasa. Dia ngerasa memang ini mengganti hidupnya dia, dan dia ngerasa kayak udahlah. Aku ngeliatnya kayak dia sabar banget sih, sabar kayak nunggu waktunya Tuhan. Mungkin nanti suatu saat nanti, mungkin menurut dia ya, ini kata-katanya menurut dia, suatu saat nanti mungkin ada yang namanya hal yang bikin kalian tuh sama-sama lagi. Karena dia ngerasa kalian itu tuh berdua sebenarnya keluarga yang paling bagus. Kamu tuh kayak goalsnya orang-orang gitu loh sebenarnya. Cuma ya entah kenapa apa yang terjadi di hidup kamu yang tahu sendiri. Dia ngerasa udahlah, selesai gitu loh, capek. Dan dia ngerasa ini hubungan yang stuck. Kalau memang mau sama kamu butuh waktu yang lama banget.
The waiting time dan patient dua-duanya ngomongin tentang nanti dulu, masih lama. Stagnation, hubungan ini stuck banget. Dan ini universe ini ngomongin the world, ini ngomongin tentang completion juga, seperti 10 juga, karena ini adalah akhir dari Major Arcana. Jadi kayak aku ngeliatnya kalian berdua tuh udah mengalami banyak banget masa dalam hidup kalian, sering banget orang bilang kapan nikah mungkin gitu-gitu loh, dan kapan jadian. Kalau gebetan tuh kapan jadian, kayaknya udah pengen jadian banget gitu-gitu, tapi ya gitu-gitu doang hubungan kalian, kayak stuck banget. Di sini aku ngeliatnya bukan toxic banget kalau memang bukan masalah cinta segitiga ya. Ada juga yang memang cuma saling menyakiti, beda visi dan misi aja gitu, makanya kegantung-gantung. Aku ngeliatnya kayak kalau yang kayak gitu sih sebenarnya sih bukan masalah toxic, tapi memang kalian belum yakin gitu loh kalau ini yang terbaik. Aku ngeliatnya kayak gitu. Coba kita lihat cyclesnya deh. Yang lain tadi nggak pakai cycles, tapi entah kenapa pile number 3 aku ngerasa butuh cycles, moon cycles dan terus a new romantic cycles begin. Yes, yang tadi aku bilang berkali-kali setelah 10 dapatnya selalu sesuatu yang baru, the full. Ini setelah ini kan 10 juga ya, langsung dapatnya S, masa yang baru. Dan you know what, ini tentang pengakhiran yang tadi aku bilang, completion, dunia. Kalian udah sering banget ada di dunia yang sama, tapi kalian gak bisa sama-sama terus. Udah gini-gini aja. Sama 10 of Cups, dia ngerasa kayak kamu tuh adalah orang yang paling tepat, tapi gak bisa, entah kenapa gak bisa. Banyak hal yang gak bisa bikin kalian bersama. So akhirnya dia ngerasa gue harus cabut dari sini, gue gak bisa kegantung-gantung mulu, gue harus kayak mematikan hubungan ini atau stay alive di hidup ini. Gak ada orang tuh digantung terus kayak gak mati-mati gitu kan, gak mungkin. Cuma dua pilihannya, gak jadi digantung alias hidup kembali ya, atau memang mati, plek, selesai. Nah ini yang dia rasain. Kemungkinan besar dia bakalan cepet untuk bilang oh yaudah bye. Aku lihatnya kayak gitu. Mungkin dari kalian kebanyakan dia atau kamu sword ya air sign, Libra, Gemini sama Aquarius. Kebanyakan dari kalian itu. Atau memang sesimpel bukan maksudnya bukan, nggak berarti kamu harus itu, tapi tipenya kamu itu udah mikir pakai logika, pakai mindset yang luar biasa. Karena nggak bisa hubungan ini kayak gini-gini terus. Menurut kamu tuh kayak gitu. Aku lihatnya kayak gitu. Bottom of deck-nya nothing is yet in stone. Artinya apa? Dia dan kamu sebenarnya juga ngerasa memang di hubungan ini nggak ada yang bakalan tertulis, ngerti gak sih? Nggak ada yang meaningful di hubungan ini. Makanya udah yang terbaik udah bye. Nggak bakalan ada terpatri apa-apa. Terpatri itu maksudnya tertulis apapun. Nggak bakalan sampai ke catatan sipil, KUA, atau kayak minimal ada tulisan the wedding of ini dan ini, nggak mungkin. Udah nggak bakalan ada apa-apa, begini aja. Menurut kamu dan dia tuh kayak gitu. Makanya udahlah, harus ada yang baru nih. Harus ada orang yang baru, walaupun sakit banget. Aku ngeliatnya kata oh my god, kata-katanya kayak gitu. Dan bahkan ini nggak mau stay dia. Padahal paling nomor 1, 2 emang gampang banget stay-nya ini. Kayak lewat banget hubungan kalian. Aku ngeliatnya sih kata-katanya lewat. Udah nggak tahu lagi mau kayak gimana. Oh my god, pesimis sih. Dan banyak juga yang masalahnya di masalah duit. Mungkin kalian dari kasta yang berbeda. Atau mungkin salah satunya udah sukses. Bukan kasta yang berbeda. Satu udah sukses, satunya lagi tuh masih baru kayak kuliah dan mau merintis usaha mungkin. Jadi kayak ngeliatnya, aduh kapan gue nikahnya, kapan gue bawa lu ke keluarga gue, nah gitu. Ujung-ujungnya yaudah deh, cabut aja deh, hubungan ini gak bakalan bisa juga kok. Nah kayak gitu, ada yang kayak gitu juga nih pal nomor 3. Dan kata-katanya tuh menyakiti. Misalkan kamu ngomong sama dia gitu loh, lu kapan bisa nikahin gue, duitnya kurang mulu nih, gimana sih lo. Nah itu menyakiti hatinya dia pakai kata-kata dan pakai mindset kamu. Karena ini ngomong tentang sakit hati dan ngomongin tentang sword itu ngomongin tentang communication ya. Door to personal healing and happiness. Gila, yes. Storm warning, yes, udah diperingatkan semesta memang kalau kayaknya nggak bisa kalian bersama. Ada strategi. Dan bottom of deck-nya the sun, nomor 1 lagi the sun di sini. Aku ngata gini sih, kalian tuh udah diperingatkan oleh semesta, oleh universe kalau kalian tuh nggak bisa sama-sama. Sering banget kalian dapat insting atau dapat ilham atau sesimpel kayak feeling lah gampangnya. Sebenarnya feeling kurang bagus juga karena itu cuma getaran yang kita nggak tahu itu dari setan atau enggak. Tapi kalau orang awam ngomongnya feeling. Nah kamu tuh sering banget dapat insting atau feeling, ini kayaknya nggak bener nih. Kamu kayak rasa hubungan ini kurang oke. Tapi aku ngelihatnya tetap kamu tuh selalu mencari cara, strategi gimana caranya kalian tuh bersama. Sampai akhirnya capek sendiri. Nanti aku lihat kata-kata capek. Makanya the hangman ini akhirnya berubah menjadi benar-benar kalian mematikan hubungan ini. Istilahnya kamu memutuskan kayak memberikan hukuman sama
Kayak The Hangman kan orang yang lagi digantung. Nah, ya udah lu putusin talinya biar selesai, dan nanti kedepannya ada cycles yang baru. Ada Ace of Pentacles kalau di sini. Ada orang yang baru, dan di sini ngomongin mungkin kalian pengen banget menikah sama orang yang baru, terus hamil, punya anak yang baru. Karena tadi aku dengernya kata-katanya hamil, terus dapetnya anak baik di sini. Oh my god, yes, new romantic cycles begin. Ada juga yang memang third party relationship, makanya ini juga kayak kalian tuh berusaha banget punya strategi yang kuat untuk dapetin dia, tapi kalian tahu sebenarnya kalau misalkan kalian lagi merenung sendiri, ini tuh nggak bagus. Dan akhirnya kalian tuh dalam tanda kutip kayak tobat, terus kayak yaudahlah, stay goodbye sama kamu. Karena udah diperingatkan semesta berkali-kali. Aku rasa kayak gitu sih, dia tuh udah ngerasa diperingatkan semesta berkali-kali. That's why dia ngerasa kayak udahlah, udah capek juga gue diperingatkan semesta, udah capek juga bad dreams, berkali-kali bad dreams, aku ngata gitu. Oh my god. Oke, kita lihat lagi dalam khusus ada apa lagi. Apa yang dia rasakan? Jatuh lagi, apa yang dia rasakan? Apakah dia masih sayang dan mau cabut, balik lagi ke kamu? Wisdom, balik lagi kan? Door to personal healing and happiness, wisdom. Ini ngomong tentang sama kayak ininya kamu ya, heart chakra tadi kan, ini cups tentang heart chakra. Nih, heart juga di sini. Walaupun ini sword tapi ngomongin tentang sakit hati. Heart, ini juga wisdom tentang heart. Aku ada kayak di sini kayak kata-katanya kamu tuh my god. Oke, kita ambil aja deh. Bottom of the deck, perfection. Aku rasa kamu yang paling perfect buat dia. Cuma dia juga nggak tahu, dia juga kalau misalkan mikirin gue ngomong tentang wise, dia tahu yang terbaik bukan sama kamu. Walaupun mungkin kamu yang paling oke, secara sexuality juga kamu yang paling menggetarkan jiwanya dia, menggetarkan fisiknya dia. To be honest, itu yang aku lihat. Cuma ya, dia ngerasa hubungan ini bukan hubungan yang oke untuk dipertahankan. Oke, di sini ada forgiveness, dan di sini ada anak kecil, yes. Forgiveness bukan ngomongin tentang melupakan doang, memaafkan doang, tapi ngomongin tentang melupakan. Jadi forgiveness itu tersirat ada kata-kata, udah gue lupain semuanya, gue memaafkan masa lalu gue gitu loh. Jadi aku ngata di sini dia bakalan melupakan dan memaafkan hubungan kalian yang salah ini. Ada despondence, yes, ada hamil juga kalau kamu lihat di sini. Dia ngerasa bersalah mungkin sama istrinya yang lagi hamil, atau dia merasa bersalah dia lagi hamil tapi mungkin udah punya pasangan lain gitu loh. Misalkan dia udah hamil tapi masih selingkuh sama kamu, dia ngerasa, pokoknya dia merasa bersalah sih. Dan tadi ngomongin tentang anak, hamil anak. Jadi aku ngeliatnya memang di sini dia pengen banget punya satu pegangan hidup, pengen banget kayak punya pertobatan gitu loh di hidup yang baru. Karena di sini ngomongin tentang dunia, dia pengen banget mengubah dunianya lagi, karma yang baru lagi, supaya bisa hidupnya tenang. Karena salah satunya yang dia pikirin adalah keluarganya dia, entah orang tuanya. Dia udah tua, dia pengen banget kayak jadi orang yang berbakti. Ya mungkin memang nggak direstuin sama orang tuanya kamu atau orang tuanya dia. That's why kalian berpisah, akhirnya punya pasangan yang baru, mungkin seperti itu. Atau sesimpel dia pengen banget menjadi orang yang baik, bertobat supaya mungkin orang tuanya sembuh. Karena yang tadi aku bilang, pertobatan itu bukan untuk dia doang, aku ngeliatnya memang untuk kayak keluarganya dia. Dia pengen keluarganya juga nyaman dan aman, ya. Karena karma buruk itu kadang-kadang ya bukan untuk kita doang, tapi untuk keluarga di sekitar kita. Kita yang selingkuh, tapi mungkin karma buruknya juga 7 turunan ke orang tua kita, ke anak-anak kita. Nah, dia nggak mau. Aku rasa kayak gitu. Dan banyak banget juga yang ngomongin tentang yang tadi aku bilang financial. Dia lagi fokus ke keluarganya, mungkin keluarga juga butuh duit, tentang duit lah. Ya, mungkin juga kalian berdua nggak bisa bersama karena dia nggak bisa nikahin kamu karena duitnya kebanyakan untuk orang tuanya dia, untuk nge-service keluarganya dia, adiknya untuk menikah dan segala macam. Aku sih ngeliatnya sih sesimpel itu, cuma ini yang bikin kalian memang nggak bisa bersatu. Oh my god, tentang materi juga, ini banyak banget tentang kasta hidup, materi, nggak punya duit, nggak punya pendidikan yang oke. Makanya kalian ngerasa, duh jangan deh, lu kayaknya SMA aja kagak nyampe lah, gue aja S2 say, gimana coba. Nah ada yang kayak gitu, gimana gue mau ngasihin ke keluarga gue tentang elu, aku ngata kayak gitu kata-katanya. Oh my god. Pile number 3, oke. Kita akan ngambil ini, dan terus ini cuma untuk nambah-nambah aja apa yang mau semesta kasih tauin. Feeling unwell, dia lagi sakit dan dia ngerasa juga memang hubungan ini dengan tanda kutip hubungan yang sakit, bukan hubungan yang sehat. Aku lihatnya memang dia sedih sama kamu, pesimis banget lah. Dan dia kayak kalau mikirin kamu tuh sedih, jadi kayak galau, terus kayak performanya kurang. Aku lihat di sini kata-katanya memang sakit. Feeling unwell ngomong tentang sakit. Ya bukan masalah sakit jantung atau hati doang, tapi aku ngeliatnya memang di sini kata-katanya sakit. Ada yang sakit, entah dia atau memang keluarganya dia. Karena di sini servis juga ngomongin tentang orang yang sakit.
Ninggalin kamu juga sesuatu yang sakit menurut dia. Oh my god, too many option. Balik lagi Three of Swords, yes, tentang pilihan antara kamu yang disukain banyak orang atau dia yang memang mau disukain banyak orang, terus kayak salah satunya memang harus dijodohkan, something like that. Aku ngeliatnya intinya adalah di sini banyak banget juga third party relationship alias cinta segitiga, ya, kelihatan banget kok, ya. Bottom of deck yang nomor 3 adalah act with truth and honestly, let your wings of light grow and expand. Intinya adalah emang sekarang harus jujur, apapun yang kita lakukan harus jujur, terus harus kayak ekspansi ke tempat yang benar dan harus bertumbuh. Artinya apa? Dia memang udah jadi orang yang dalam tanda kutip mau bertobat. Ini kata-katanya bertobat, ngomongin tentang kalau yang memang nggak penting, nggak perlu, nggak usah lo pikirin. Sekarang kita harus ekspansi ke tempat yang benar. Artinya adalah memang kita mengubah cara kita berpikir. Udah, lakuin yang terbaik. Harus bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam hal-hal yang baik, have a faith. Aku rasa kayak gitu. Ya, ngapain lagi dipikirin, ini adalah sesuatu yang tidak bagus untuk dipikirkan. Dia ngerasa seperti itu, dan ini yang dia pilih. Akhirnya dia memang memilih untuk jujur sama dirinya sendiri. Walaupun mungkin kamu yang bikin dia happy, tapi dia tahu kalau secara kejujuran ini bukan hal yang oke untuk dilakukan. Dan dia akhirnya jujur sama feelingnya dia, sama intuisinya dia. Oke, mulai sekarang gue nggak mau mengorbankan orang tua gue lagi mungkin, atau enggak mengorbankan keluarga gue lagi. Mungkin emang gue udah punya istri, udah punya anak istilahnya gitu, dan gue gak mau selingkuh lagi, something like that. Intinya adalah dia gak mau ngelupain kamu, tapi dia harus ngelupain kamu. Dia gak mau pisah dari kamu, tapi dia harus. Jadi pada nomor 1, 2, 3, sorry to say, memang jawabannya dia gak akan pas banget. Walaupun skenario nya beda-beda banget, tapi pada nomor 1, 2, dan 3 itu jawabannya dia gak bakalan balik sama kamu sih. Itu yang aku lihat. Tapi energi bisa berubah-berubah, ya. Gampangnya seperti itu. Bisa jadi mungkin sekarang ya dalam tanda kutip dia lagi waras, dia lagi bertobat. Tapi nggak tahu nanti ke depannya kalau misalkan dapat the devil side lagi, dia mungkin pengen ke kamu, I don't know. Atau mungkin sorry to say banget, maaf, tapi mungkin ada yang akhirnya bercerai atau putus dari gebetannya, putus dari pasangannya, putus dari istri atau suaminya, mungkin bisa balikan sama kamu. Kita nggak ada yang tahu ke depannya. Tapi untuk saat ini, energinya ketika kamu nonton ini, inilah jawabannya, ya. Oke, pada nomor 3, thank you so much sudah nonton. Inilah jawaban kamu. Semoga resonate dan semoga kamu ngerti harus ngapain setelah nonton ini. Jangan lupa aku di like, di komen, di share ke teman-teman kalian yang kalian ngerasa tuh butuh untuk dengerin seperti ini. Jangan lupa juga aku di subscribe supaya bisa ketemu sama Roro di readingan-readingan yang berikutnya, di pile-pile berikutnya, karena banyak banget insya Allah konten-konten Roro yang lebih menarik. Bukan pick a card reading doang, tapi juga sesimpel kayak kita ngobrolin hal-hal yang penting dalam hidup. Law of attraction artinya apa, cara meditasi yang bener gimana, kristal-kristal ini gunanya buat apa, nanti mungkin aku juga ceritain di situ, ya. Silahkan subscribe teman-teman supaya kita berbagi ilmu secara online dan happy-happy sama aku. Oke, thank you so much sudah nonton pada nomor 3. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye-bye.